Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dionysius Rajabade, biasa dipanggil Dion, NIM 2024710051. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi-materi konsep sistem informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 materi dari konsep sistem informasi. Yang pertama, teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan informasi digital antara perangkat melalui jaringan. Fokus utamanya adalah memastikan informasi dikirim secara cepat, akurat, dan aman. Komponen utama teknologi komunikasi data. Yang pertama, sumber informasi, menghasilkan data yang akan dikirim. Yang kedua, media transmisi, seluruh fisik atau nirkabel untuk mentransfer data melalui kabel syarat optik, jaringan Wi-Fi, atau satelit. Yang ketiga, protokol komunikasi, aturan yang mengatur cara data dikirim dan diterima, misalnya TCP atau IP untuk internet. Yang keempat, penerima atau perangkat yang menerima dan memproses data. Yang kelima, peran teknologi digunakan dalam aplikasi seperti email, telekonferensi, dan sistem informasi bisnis. Yang berikut, transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data digital dari satu titik ke titik lain menggunakan berbagai media komunikasi. Jenis transmisi data berdasarkan arah komunikasi. Yang pertama, simplex. Data hanya mengalir satu arah. Contoh, sinyal TV. Yang kedua, half duplex. Data mengalir dua arah tapi tidak secara bersamaan. Contoh, wide tele. Yang ketiga, full duplex. Data mengalir dua arah secara bersamaan. Contoh, telepon. Berdasarkan metode pengirim serial, data dikirim bit demi bit secara berurutan, cocok untuk jarak jauh. Paralel, data dikirim secara bersamaan melalui beberapa saluran, cocok untuk jarak pendek. Faktor yang mengaruhi transmisi data: bandwidth, kapasitas seluruh komunikasi, latensi, waktu tunda dalam pengiriman data, keandalan, ketahanan terhadap penggunaan. Yang berikut, perangkat keras komunikasi data. Perangkat keras komunikasi data adalah alat fisik yang mendukung proses pengiriman dan penerimaan data dalam jaringan. Jenis perangkat keras: perangkat pengirim atau penerima, modem, mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Router, mengarahkan data antar jaringan. Switch, menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Media transmisi: kabel tembaga, biaya rendah, kecepatan sedang. Kabel syarat optik, kecepatan tinggi, jarak jauh. Nirkabel, menggunakan gelombang radio atau Wi-Fi, Bluetooth. Lanjut materi kedua, pengaruh kepemimpinan terhadap sistem informasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam keberhasilan sistem informasi atau SI. Kepemimpinan yang efektif dapat mendukung implementasi sistem informasi dengan menyediakan visi, strategi, dan anggaran, mendorong adopsi teknologi melalui motivasi dan pelatihan kepada karyawan, mengatasi hambatan perubahan dengan menciptakan budaya yang adaptif terhadap inovasi. Pemimpinan yang kurang kompeten dapat menyebabkan kegagalan sistem informasi, seperti resistensi karyawan atau pengelolaan sumber daya yang buruk. Yang berikut, peranan kepemimpinan terhadap sistem informasi.
Pengambilan keputusan strategis menentukan teknologi yang relevan dengan kebutuhan organisasi, peningkatan efisiensi. Memastikan sistem informasi meningkatkan produktivitas. Manajemen risiko mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait sistem informasi, seperti ancaman keamanan atau kegagalan sistem. Berikut pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi karyawan untuk menggunakan sistem informasi secara optimal. Kepemimpinan yang baik menjadikan sistem informasi sebagai alat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lanjut materi yang ketiga, etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi mencakup prinsip dan aturan moral untuk memastikan penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. 4 aspek utama yang harus diperhatikan adalah: 1. Privasi. Definisi hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya dan melindunginya dari akses yang tidak sah. Prinsip utama: melindungi data pribadi penggunaan. Contoh, data kesehatan finansial. Memastikan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data. Tantangan: ancaman pelanggaran privasi seperti peretasan, pengintaian, atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Yang kedua, akurasi. Definisi menjamin bahwa informasi yang disimpan, diproses, dan disajikan oleh sistem adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Prinsip utama: validasi data sebelum digunakan untuk pengambilan keputusan, memastikan tidak ada manipulasi atau kesalahan dalam data. Tantangan: kesalahan manusia, bug, berangkat lunak, atau kerusakan sistem yang dapat menyebabkan data tidak akurat. Yang ketiga, properti, hak milik. Definisi: pengakuan atas kepemilikan intelektual dan material terkait data dan teknologi. Prinsip utama: menghormati hak cipta, paten, dan lisensi perangkat lunak. Menghindari plagiarisme atau penggunaan ilegal teknologi dan data. Yang berikut tantangan pembajakan perangkat lunak, pelanggaran hak cipta, dan distribusi tanpa izin. Yang keempat, akses. Definisi: hak individu untuk mengakses informasi dan teknologi secara adil dan sesuai dengan kewenangan. Prinsip utama: menjamin akses yang merata bagi semua pengguna, menerapkan kontrol akses untuk melindungi data sensitif dari pihak yang tidak berwenang. Tantangan diskriminasi akses, ketimpangan digital, atau penyalahgunaan hak akses. Kesimpulan: etika dalam sistem informasi penting untuk menjaga kepercayaan, keamanan, dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Dengan mematuhi prinsip privasi, akurasi, properti, dan akses, sistem informasi dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung tujuan organisasi dan melindungi kepentingan semua pihak. Lanjut materi yang keempat, keamanan dalam sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah upaya melindungi data, perangkat, dan jaringan dari ancaman yang dapat merusak atau mengakses informasi tanpa izin. Aspek utama keamanan: 1. Kerahasiaan atau confidentiality. Memastikan informasi hanya dapat diakses mengakses oleh pihak yang berwenang. Contoh, enkripsi data. Kedua, integritas atau integrity. Menjamin data
tidak berubah atau dimanipulasi secara tidak sah. Contoh, tanda tangan digital. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Memastikan data dan sistem selalu dapat digunakan saat dibutuhkan. Contoh, pemeliharaan server. Ancaman utama serangan siber seperti malware, phishing, dan peretasan. Kegagalan perangkat keras, masalah manusia atau bencana alam. Upaya pengamanan teknologi, firewall, antivirus dan sistem deteksi intrusi. Kebijakan kontrol akses, autentikasi 2 faktor, dan pelatihan keamanan bagi pengguna. Pencadangan backup data secara rutin untuk mengantisipasi kehilangan informasi. Kesimpulan, keamanan sistem informasi bertujuan melindungi data dan operasional organisasi dari berbagai risiko sehingga mendukung keberlangsungan bisnis dan menjaga kepercayaan pengguna. Lanjut materi yang kelima atau materi yang terakhir. Ancaman dalam sistem informasi. 1. Ancaman alam, bencana alam atau kerusakan sistem akibat gempa bumi, banjir atau kebakaran. Contoh, pusat data hancur akibat gempa mengakibatkan hilangnya data dan terganggunya operasional. 2. Ancaman manusia. Peretasan, hacking atau akses ilegal untuk mengakses atau mencuri data sensitif. Contoh, pencurian informasi pelanggan melalui serangan siber. Kesalahan manusia, kesalahan pengguna dalam mengelola sistem seperti penghapusan data secara tidak sengaja atau konfigurasi yang salah. Yang ketiga, ancaman lingkungan. Fluktuasi listrik, pemadaman listrik atau lonjakan tegangan yang dapat merusak perangkat keras. Polusi debu dan panas menyebabkan kerusakan pada komponen perangkat keras. Gangguan hewan, serangan tikus pada kabel atau perangkat keras lainnya. Yang keempat, kelemahan dalam sistem informasi. Kurangnya keamanan jaringan, tidak adanya firewall atau enkripsi membuat sistem rentan terhadap serangan. Kelemahan perangkat lunak atau kerentanan yang tidak diperbarui dapat dieksploitasi. Kurangnya pemeliharaan sistem yang tidak rutin diperiksa berpotensi mengalami kerusakan. Ketergantungan pada infrastruktur tertentu. Kegagalan satu komponen dapat menyebabkan sistem tidak berfungsi atau single point of failure. Kesimpulan, keempat jenis ancaman di atas dapat diatasi dengan perencanaan mitigasi yang baik seperti manajemen risiko sistem, cadangan, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan rutin. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.